Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini 10 menit ke depan kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir surat Al-Falaq, akhir dari juz 30 yang insyaallah sebentar lagi akan kita khatamkan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini dan apa khasiatnya, maka siang hari ini kita akan melanjutkan ayat pertama dari penjelasan para ulama terkait dengan makna yang terkandung di dalam surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Insyaallah kita semua sudah hafal ayat ini. Kalau tidak hafal kebangetan. Bahkan sering kita jadikan sebagai surat favorit, sebagaimana pekan kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan seringnya Rasulullah membaca surat ini setiap selesai sholat, bahkan sebelum tidur, atau ketika Rasulullah berada di suatu tempat yang baru, karena surat ini adalah surat wiqayah, surat yang bisa mendatangkan perlindungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan siapapun yang membacanya dengan niat sebagai perlindungan. Lalu apa relevansinya antara surat ini dengan perlindungan? Nah, coba kita perhatikan ayat pertama. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "A'udzu," aku berlindung kepada Allah, birabbin nas, terhadap Tuhan atau Rabb yang birabbil falaq, terhadap Allah yang menguasai al-falaq. Apa arti al-falaq itu? Para mufassir menjelaskan al-falaq itu artinya adalah waktu subuh, waktu pergantian dari gelapnya malam menjadi terang benderang. Dan waktu subuh ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan dan keberkahannya, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, "Man salata subhi fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka sungguh dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu dia dijaga oleh Allah, hari itu dia dilindungi dan diselamatkan karena berkahnya waktu subuh. Dan waktu ini, sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, disebut oleh Allah sebagai al-falaq, yang artinya adalah sebagai pemecah atau sebagai pengubah dari waktu yang gelap gulita begitu pekatnya hingga kemudian menjadi terang benderang. Sehingga ada yang mengatakan subuh itu disebut dengan waktu fajar. Maka kalau kita sholat sunnah fajar, itu artinya ya sholat subuh. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar itu jauh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Yang dimaksud dengan salat sunnah fajar adalah salat sunnah sebelum subuh, bukan salat sendiri kemudian salat qabliyah subuh baru salat subuh. Tapi yang dimaksud dengan salat sunnah fajar adalah salat sunnah sebelum subuh. Ya, kalau kita kerjakan setelah azan menunggu iqamah, itu adalah sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, kita sebutkan salah satu zat rububiyahnya Allah adalah yang menciptakan waktu subuh. Maksudnya adalah yang mengubah keadaan. Allah mampu menjadikan sesuatu yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Sehingga sering kita dengar apabila malam semakin pekat, itu artinya fajar segera menyingsing. Masalah hidup kita pun sama. Semakin berat cobaan ujian hidup yang kita alami, yang kita derita, yang kita hadapi, itu artinya semakin dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin ketika menghadapi segala sesuatu, dia tidak akan sanggup menghadapinya sendiri kecuali selalu bersandar kepada Allah. Dan salah satu bentuk sandaran kita kepada Allah adalah membaca surat Al-Falaq tadi, sebagai bentuk pernyataan kita bahwa kita butuh Allah, bahwa kita lemah, hanya kepada Allah kita bergantung.
Karena kalau kita bersandar kepada manusia, sehebat apapun manusia pasti akan lemah. Bersandar kepada orang yang kaya, sebanyak apapun hartanya pasti akan habis. Bersandar kepada orang yang kuat fisiknya, pasti dia akan lemah. Bersandar kepada orang yang kita harapkan pertolongannya, manusia juga butuh pertolongan. Bersandar kepada dinding yang kokoh, dinding itu bisa runtuh. Bersandar kepada pokok kayu yang kuat, kayu itu pun bisa roboh, kena angin saja roboh. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, hayyun la yamut, dia hidup, maha kekal dan tidak akan mati. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang yang tidak suka dengan beliau. Dalam ayat itu disebutkan namanya Labid al-A'sam. Dia orang Yahudi, begitu benci dengan Rasulullah SAW sehingga main sihir. Dia minta tolong kepada jin untuk menyihir Rasulullah SAW. Awalnya Rasulullah terkena, sehingga beliau merasakan sesuatu yang sakit pada diri beliau, hingga malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kepada beliau cara menangkal sihir, cara menangkal santet, guna-guna. Orang pinter atau enggak pinter tidak akan sanggup memperdayakan dirinya. Setelah membaca itu kemudian Rasulullah mulai pulih. Jadi ayat ini, surat ini tidak hanya ditujukan oleh Allah kepada Rasulullah, tapi kepada kita umatnya. Dalam kondisi apapun kita tidak akan mungkin bisa yang namanya menghindar dari kejahatan makhluk, kejahatan manusia. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat berikutnya, min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh, yang mengubah dari waktu yang gelap gulita, malam yang begitu pekat, kemudian menjadi terang benderang. Dari apa? Min syarri ma khalaq, kejahatan setiap makhluk. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan kejahatan setiap makhluk itu ada 3 kategori. Makhluk yang berakal, kejahatan manusia, atau makhluk yang tidak berakal, kejahatan binatang. Kita kan nggak tahu, pas keluar rumah tiba-tiba ada sapi atau ada banteng lewat sehingga nyerutu kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah kita. Termasuk benda mati yang ketiga. Contohnya apa? Bisa gas air mata, bisa racun. Itu Ibnu Katsir mengatakan. Di antaranya adalah benda mati, benda yang kita anggap mati tapi membahayakan diri kita. Seperti apa? Racun. Maka ketika seseorang membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dia akan dilindungi oleh Allah dari 3 hal ini. Dilindungi dari kejahatan makhluk yang berakal, sesama manusia, orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kemudian yang kedua, dilindungi dari kejahatan binatang, dari mulai binatang yang paling kecil sampai binatang yang paling besar. Kita tahu Namrud di masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu raja yang tidak terkalahkan. Pasukannya sangat kuat, tentaranya sangat banyak, tapi tidak berdaya hanya dengan seekor nyamuk. Yang bisa mengalahkan itu nyamuk, padahal pasukannya begitu kuat, kekuasaannya begitu luar biasa, tapi tidak sanggup mengalahkan seekor nyamuk. Ketika Allah perintahkan seekor nyamuk masuk ke dalam otaknya melalui hidungnya, digigit itu batang otaknya sampai mati. Matinya bukan karena berperang, bukan menghadapi musuh sesama manusia, tapi matinya karena hanya seekor nyamuk. Sehingga para mufassir lainnya menyebutkan bukan hanya nyamuk, bukan hanya binatang, tapi juga makhluk yang tidak bernyawa, entah itu tumor atau kanker atau sebagai macam makhluk yang mungkin tidak terlihat tapi dia tidak berakal. Misalnya jin atau makhluk-makhluk lainnya yang mengganggu atau yang menyengsarakan manusia. Dan yang ketiga tadi, benda mati. Dengan dia memohon perlindungan kepada Allah, Allah wajib menjaganya, Allah wajib melindunginya dari segala keburukan atau segala sesuatu yang membahayakan dirinya, termasuk berwujud atau berupa benda mati.
paku, itu kan benda mati. Ya, beling, pecahan kaca, itu benda mati. Sampai mungkin durian itu juga benda mati. Pas lagi enak-enaknya ngiyup, berteduh, hujan lebat, tahu-tahu di atasnya ada durian, kelapa. Kalau sekarang apa? Mungkin pohon. Beberapa kali kita sering mendengar pada saat hujan lebat disertai angin kencang, tidak sedikit pohon tumbang menimpa satu di antara sekian banyak mobil. Kok itu yang ditimpa, bukan mobil-mobil yang lain? Ya tentu karena takdir. Tapi secara tidak langsung, tidak ada takdir kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka terutama kita, kalau kita selalu berlindung kepada Allah dengan segala kekuasaannya, maka Allah akan melindungi kita dari segala kejahatan tiga makhluk ini. Yang pertama, yang hidup, yang berakal, atau makhluk yang tidak berakal, bahkan yang benda mati. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Perlindungan yang kedua, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh dari apa? Kejahatan yang dihembuskan di waktu malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kejahatan, segala bentuk kejahatan yang terjadi di waktu malam. Kalau zaman dulu, kejahatan itu paling sering terjadi di waktu siang atau malam? Malam ya, ketika sudah gelap, sebagian orang tidur. Tapi kalau sekarang nggak nunggu malam, orang mau berbuat jahat mau pagi, siang, sore, malam, bahkan tidak hanya nunggu sepi, terang-terangan di depan mata orang banyak. Kalau memang melakukan kejahatan bisa saja terjadi. Dan ini kejahatan apapun, cybercrime atau kejahatan yang terang-terangan. Maka perlunya kita memohon perlindungan kepada Allah sebelum kita beraktivitas, agar apapun yang kita lakukan terhindar dari segala kejahatan atau bentuk-bentuk yang tidak kita inginkan. Kenapa ada seseorang menjadi korban? Entah itu korban perampokan sampai korban pembunuhan. Salah satu sebabnya adalah kemungkinan dia tidak berlindung kepada Allah. Padahal dengan tegas Rasulullah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tapi doa ini secara spesialis, bukan hanya sekedar doa, tapi bisa yuraddul qada. La yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir atau keadaan seseorang kecuali doa. Maka orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah itu sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti kehidupannya akan menjadi lebih baik. Karena dia bergantung kepada Allah. Maka kalau kita ingin kehidupan kita lebih baik, banyak-banyak berdoa. Dan kita tidak bisa menghindar dari yang namanya pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang berbuat sendiri, kondisi kita sangat lemah, kemampuan kita sangat terbatas. Ini perlindungan yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan yang terjadi saat mulai gelapnya malam. Jadi dimulai dari berlindung kepada Allah saat mulai terbitnya fajar atau awal siang, hingga ayat yang ketiga kita berlindung kepada Allah dari atau hingga terbenamnya matahari. Lifetime kita tidak hanya berlindung kepada Allah di waktu pagi, tidak hanya berlindung kepada Allah di waktu siang, tidak hanya berlindung kepada Allah di waktu malam, tapi 24 jam kita butuh pertolongan Allah dan kita harus berlindung kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ini paling penting, wa min syarri naffasati fil uqad. Berlindung kepada Allah dari nafas. Nafas itu hembusan-hembusan tukang sihir. Kalau yang disebut di dalam ayat ini itu tukang sihir perempuan, ya, dukun-dukun, orang-orang yang ngaku pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Kalau yang datang pintar nggak mungkin dia pintar, nggak mungkin dia datang ke dukun. Karena di dunia ini tidak ada dukun yang sakti. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, kata Nabi, tidak ada satupun dukun yang sakti. Ya aneh kan? Misalnya ada seseorang datang ke Mbah Dukun minta kaya, rumahnya Mbah Dukun saja rewat gitu kok, minta kaya. Atau mungkin minta agar jabatannya naik, Mbah Dukun saja tetap seperti itu kok.
Seandainya memang benar, tentu jabatan itu diambil sama Mbah Dukun, kekayaan itu diambil sama Mbah Dukun. Tapi ada hingga hari kiamat nanti orang-orang yang melakukan kejahatan dengan cara seperti ini, dengan melalui perdukunan. Tapi kita harus yakin bahwa dukun setelah diutusnya Rasulullah SAW itu tidak ada lagi dukun yang sakti sebagaimana kesaktian dukun-dukun sebelum Rasulullah SAW. Kalau sejak zaman Nabi Sulaiman dan seterusnya sakti-sakti, mereka para dukun-dukun itu memang kerjasama dengan bangsa jin untuk mencari informasi di langit, sehingga kata orang Jawa weruh sak durunge winarah. Dukun-dukun itu mengetahui apa yang akan terjadi. Dari mana informasinya? Dari para jin yang mencuri informasi di langit, dan di langit informasi itu sudah ada sampai nanti hari kiamat. Maka tidak heran kalau dukun itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi setelah diutusnya Rasulullah, pintu-pintu langit dikunci oleh Allah. Sehingga kata para jin di dalam surat Al-Jin, dalam Al-Quran itu ada surat namanya Al-Jin yang memberitakan informasi tentang jin. Jin-jin itu mengatakan, wa anna kunna naq'udu minha maq'idan lis-sama'. Dulu sebelum diutusnya Muhammad, kami biasa duduk-duduk di langit, nongkrong di sana untuk nyari informasi, mencuri pendengaran. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kunna tariqa qidada. Kami tidak akan sanggup untuk melakukannya kecuali pasti akan dikejar oleh syihabar rasada, bola-bola api yang mengejar kami. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Cahaya bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah, salah satunya adalah rujuman, sebagai alat pelentar lisyayatin, bagi setan-setan. Kalau ada jin yang berusaha mencuri informasi di langit, pasti akan dikejar oleh cahaya bintang-bintang ini, pasti akan hancur atau terbakar. Maka tidak ada dukun yang sakti sekarang. Tapi kalau seandainya ada orang yang berbuat jahat dengan cara seperti itu, salah satunya disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Falaq ayat yang keempat ini, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Biasanya dukun-dukun itu menghembuskan buhul-buhul dari benang, kemudian dikasih misalnya jarum dan lain sebagainya untuk mencelakakan manusia. Persis. Walaupun sekarang mungkin zaman sudah modern, tapi peristiwa itu masih saja sering kita dengar atau bahkan mungkin ada yang mengalami. Sebab Nabi mengatakan 90% penyakit itu disebabkan karena ain. Ain itu sihir yang berasal dari pandangan. Bisa saja kita punya anak masih bayi, cakep, setiap ketemu dipuji orang, ganteng ipol, anak pinter dan seterusnya. Tahu-tahu malamnya demam. Itu karena ain. Maka hati-hati yang sering upload foto di medsos. Bisa jadi itu akan menjadi sarana, ya, dijadikan sarana untuk menyebarkan sihir. Dulu belum lama ini di Rumah Sakit Nur Hidayah, Dr. Sagiran itu, ada seorang pasien, penyakitnya ini bukan hanya sekedar penyakit medis. Bahkan ketika di rongsen, dalam tubuhnya terdapat benda-benda yang tidak masuk akal. Kok bisa? Paku, silet, kawat, beling, pecahan kaca itu dalam tubuhnya. Setelah dibedah, dikeluarkan, dijahit, pada saat dirongsen masih ada lagi, bedah lagi diambil dan seterusnya, hingga dilakukan ritual ruqyah, dan setelah itu selesai. Hingga saat ini beliau sembuh. Karena ini bukan penyakit medis, melainkan penyakit non medis, di mana ilmu medis belum bisa mendeteksi penyakit ini. Ketika di general check up, dokter mengatakan nggak ada penyakitnya, bapak baik-baik saja. Tapi si pasien ini merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Maka bisa jadi salah satu sebabnya adalah wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Bisa melalui foto, media, bahkan air ludah. Yang paling sering itu pakaian yang dipakai atau rambut. Sehelai rambut itu bisa.
Untuk ngirim kalau sekarang GPS gitu ya, biar jinnya nggak salah alamat. Nah, kalau sekarang sudah pakai GPS ya, titik koordinatnya taruh mana. Kalau dulu pakai buhul itu, dari rambut, air ludah, bahkan mungkin foto, itu bisa menjadi media, sarana mengirimkan kejahatan oleh orang yang tidak suka terhadap korban yang dituju. Karena mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, orang yang tidak suka dengan kita bisa jadi loh lebih banyak dibanding orang yang suka dengan kita. Kita naik jabatan, oh banyak yang nggak suka. Tambah kaya, banyak yang nggak suka. Sukses, banyak yang nggak suka. Maka diantisipasi dengan ini, banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga kita dari segala kejahatan makhluk. Yang terakhir, nah ini, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan. Syarrun itu artinya keburukan, apapun bentuknya, pokoknya yang merugikan kita, material maupun moral kita, termasuk nama baik kita. Kejahatan siapa? Hasidin idza hasad. Orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki dengan kita. Maka berawal dari hasad, ketidaksukaan. Kita bahasakan mungkin sirik ya. Sirik tanda tak mampu misalnya. Dari rasa sirik atau dari kedengkian itu biasanya akan muncul fitnah. Atau Al-Qur'an menyebutnya ghibah. Ghibah. Membicarakan sesuatu baik benar ataupun tidak benar terhadap keburukan orang lain. Nah, dari ghibah ini bisa jadi akan menjadi provokasi yang berujung pada naudzubillahi min dzalik, sampai kematian dan lain sebagainya. Dan semua perbuatan yang seperti itu merupakan bagian dari perbuatan syaitan, baik syaitan dalam bentuk jin maupun manusia, yang insya Allah akan kita bahas pada saat khataman surat An-Nas ya. Syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Intinya surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita tawakal dengan kesempurnaan tawakal kepada Allah. Sebagaimana kalau kita pada saat sholat membaca surat Al-Fatihah, kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menghamba, menyembah, dan hanya kepada Allah Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita meminta tolong kepada Allah harus totalitas, hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta tolong kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu lemah sebagaimana diri kita. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menolak segala pertolongan Allah apabila Allah menghendaki menolong kita. Sebagaimana doa yang sering kita baca setiap selesai sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu doa yang luar biasa. Kalau Allah menghendaki kita berbuat baik, tidak ada yang bisa menghalangi kita berbuat baik. Begitu pula sebaliknya, kalau Allah menghendaki keburukan pada diri kita, walaupun banyak yang menolong, banyak yang membantu, tetap nggak akan bisa. Maka kendali itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diperintahkan secara totalitas meminta tolong hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai ibrah ini adalah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau disihir oleh seseorang sebab ketidaksukaannya orang tersebut kepada Rasulullah, dan qadarullah Allah menghendaki Rasulullah terkena sihirnya sehingga menjadi sebab turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini. Maka dari situ kita jadi tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mencegah keburukan apabila Allah kehendaki. Sehingga jangankan Rasulullah, kita yang begitu lemah saja ini harusnya lebih banyak berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita merasa aman ya, merasa tidak ada mudarat atau bahaya yang mengawasi. Hati-hati, banyak sekali keburukan-keburukan yang kita tidak pernah tahu datangnya dari mana dan terjadinya kapan saja. Seperti kemarin di jalan tol ya, KM tertentu gara-gara asap. Ya sebetulnya semua sudah pasti ditentukan oleh Allah.
satu jalan lambat hingga ditabrak dari belakang dan terjadilah tabrakan beruntun. Siapa yang tahu kejadian itu akan menimpa atau dialami oleh keluarga kita atau bahkan naudzubillah diri kita. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah sebelum bahkan sesudah kita beraktivitas. InsyaAllah dengan kita memperbanyak membaca surat Al-Falaq ini, Allah melindungi kita, menjaga kita, keluarga kita, dan apapun yang menjadi himmah, impian, cita-cita kita. Tentunya dengan kita semakin memohon perlindungan kepada Allah, hubungan kita dengan Allah semakin dekat, yang menunjukkan adanya tawakal kita sebagai seorang hamba dan kewajiban Allah untuk menolong hamba-hamba yang memohon pertolongan kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah Kamis depan kita khataman ya surat An-Nas. Khatam ya, tahu-tahu sudah khatam nih. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Nggak usah disiapkan tumpeng Pak Agung ya, khataman biasa saja. Yang penting kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk tetap ngaji hingga bisa mengamalkannya. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.